Oke, kawan-kawan, kembali lagi di Rakum Suara Hukum. Nah, kali ini di episode ini nih kita akan membahas topik mengenai sengketa hak merek dagang. Nah, kenapa sih di episode ini seru untuk membahas sengketa hak merek dagang? Karena di era teknologi ini banyak sekali merek-merek yang tersebar. Jadi kita tidak tahu nih merek-merek di luar sana dan merek kita apakah memiliki kesamaan. Jadi ini penting supaya kita tidak terjerat dalam hukum di masa depan. Nah, jadi langsung saja saya memiliki teman yang paham tentang hukum merek dagang. Jadi saya panggil saja nih teman saya untuk bergabung dengan kita membahas topik hak merek dagang. Silakan untuk teman kita. Nah, bersama saya nih sudah ada siapa nih? Coba tolong kita kenalkan dulu ke kawan-kawan yang menonton. Baiklah, saya Esther. Saya cukup tertarik dan sedang belajar mengenai hukum. Jadi topik podcast pada hari ini cukup menarik nih sama saya. Makanya saya mau datang dalam undangan ke podcast ini. Nah, terima kasih nih untuk Esther udah mau menyempatkan waktunya untuk sharing dengan kita di sini. Jadi, menurut Esther sendiri nih secara pandangan hukum, gimana sih hak merek dagang ini di Indonesia berlakunya? Baik, dalam sistem hukum di Indonesia, hukum Indonesia menganut sistem first to file, di mana pendaftar pertama menjadi pemilik atas hak mereknya. Nah, merek di Indonesia ini kan cukup penting ya. Betul. Dalam hak kekayaan intelektual untuk menjaga agar persaingan tetap sehat. Nah, merek dalam suatu bisnis sangat berpengaruh dalam perkembangan bisnis pada suatu barang dan produk. Kita lihat dari keinginan konsumen atau pembeli dalam membeli barang yang memiliki merek yang terkenal. Nah, itu tadi teman-teman pentingnya memahami hak merek dagang di hukum Indonesia. Jadi gimana sih kalau sengaja atau tidak sengaja memiliki persamaan dalam merek itu tadi? Apakah hukum atau konsekuensi yang ada di Indonesia ini? Di Indonesia ada yang namanya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, atau sering kita dengar dengan MIG. Nah, undang-undang ini merupakan undang-undang yang melindungi tentang hak merek dagang, baik hak merek dagang atau hak layanan. Dalam pasal 72 ayat 1 menjelaskan bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan apabila terdapat suatu merek yang memiliki kesamaan dengan merek pemilik tersebut. Nah, itu tadi berarti untuk ada persamaan dalam merek ada hukum dan konsekuensinya yang berlaku di Indonesia. Jadi langsung saja kita punya contoh kasus nih yang lagi ramai di Indonesia nih, yaitu sengketa antara ayam geprek milik Beni Sujono dan ayam geprek milik Robin Onsur. Nah, kita ada dua narasumber nih yang memiliki pandangan masing-masing terhadap mereknya. Oke, jadi teman kita silakan masuk untuk sharing dengan kita. Nah, supaya lebih kenal lagi, yuk kita boleh kenalan dulu dengan kawan-kawan kita yang menonton nih. Silakan coba dari Tasya dulu teman kita. Oke, saya Tasya, merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan prodi Bisnis Digital. Saya Rasika, saya mahasiswi Universitas Negeri Sumatera Utara. Sekaligus saya sama Tasya satu prodi dan satu kelas juga. Nah, jadi mereka berdua nih memiliki pandangannya masing-masing. Ya kan? Tasya memiliki pandangan terhadap ayam geprek milik Beni Sujono dan Cika memiliki pandangan terhadap ayam geprek milik Robin Onsur. Jadi kita nih mau mengetahui dulu nih kenapa sih Tasya mau pro dengan ayam geprek milik Beni Sujono ini. Coba bantu menjelaskan pandangan dari Tasya nih.
Oke, kalau dari saya sendiri sih, alasan kenapa setuju pada ayam geprek Beni Sujono, karena yang saya tahu Indonesia itu menganut sistem hukum first to file, yang dimana yang pertama kali mendaftarkan merek itulah yang menjadi hak yang sah. Jadi si Beni Sujono ini merupakan pendaftar pertama kali ayam geprek Bensu di tanggal 17 April 2017. Sedangkan kalau ayam geprek milik Ruben Onsu itu pada tanggal 7 Juni 2018. Sehingga kan sudah jelas ya, yang pertama kali mendaftarkan itu kan si Beni Sujono. Dan apalagi ayam geprek Bensu itu diambil dari nama si Beni Sujono ini, Bensu disingkat juga. Jadi ya nggak ada masalah toh, ya kan. Nah, terus yang membuat sama lagi itu kesamaan logo, sedangkan kesamaan logonya itu mereka secara keseluruhan warnanya sama, yaitu berwarna orange dan berwarna apinya berwarna merah. Bahkan bentuk ayamnya juga persis sama. Perbedaannya itu terletak pada tangan ayamnya. Kalau di geprek Bensu itu tangan ayamnya itu berada di pinggang. Sedangkan kalau milik si Beni Sujono, ayam geprek Beni Sujono ini, tangan ayamnya itu tangan kanannya memberi hormat. Jadi kalau orang-orang yang nggak tahu secara detail kan, kalau dilihat secara ini kan sama ya. Jadi itu juga sih yang membuat persamaan yang nampak sekali. Jadi itu aja sih kalau menurut saya, mengapa saya setuju tentang ayam geprek milik si Beni Sujono ini. Oh, berarti kenapa pro dengan ayam geprek milik Beni Sujono ini, karena secara hukum dia duluan yang memasukkan berkas, dan secara logo juga dia ditiru, ya kan, bisa Iya. dibilang dia sangat ditiru, mirip sekali dengan merek lain. Dan bagaimana sih pandangan Cika terhadap geprek Bensu milik Ruben Onsu? Kenapa memilih untuk pro dengan merek itu? Kalau menurut pandangan saya, kenapa saya pro terhadap geprek Bensu milik Ruben Onsu ini? Saya merupakan salah satu fansnya Ruben Onsu. Tetapi alasan saya bukan cuma itu saja. Karena menurut saya, orang-orang itu tahu kalau geprek Bensu itu miliknya Ruben Onsu. Karena kita lihat dari nama aja, geprek Bensu itu merupakan singkatan nama dari Ruben Onsu. Lalu untuk popularitasnya lebih populer geprek Bensu dibanding ayam geprek Bensu. Itu kalau menurut saya. Lalu ayam geprek Bensu ini sudah memiliki cabang di mana-mana di seluruh Indonesia. Selain di seluruh Indonesia juga ada di luar negeri, yaitu di Hong Kong. Dan kalau misal memiliki cabang di mana-mana itu artinya dia memiliki cita rasa yang enak. Itulah alasan saya mengapa saya pro terhadap geprek Bensu milik Ruben Onsu ini. Oke, berarti karena kepopuleran yang dimiliki oleh geprek Bensu milik Ruben Onsu ini, makanya Cika memilih untuk pro dengan mereka, karena banyak orang awam juga yang pasti mikir Ruben Onsu lah yang betul, ya kan, karena memiliki cabang di mana-mana. Nah, itu menurut pandangan dari Cika sendiri sebagai yang pro dengan ayam geprek Bensu milik Ruben Onsu. Nah, jadi supaya lebih jelas lagi nih, gimana sih pandangan dari hukum yang secara netral nih bisa menjelaskan gimana sih pandangan dari kasus sengketa ini yang benar. Nah, coba Esther bisa membantu untuk menjelaskan. Nah, dilihat dari penjelasan kedua kakak ini, sudah jelas ya siapa pemilik yang berhak untuk merek tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem di Indonesia menganut sistem first to file, di mana pemilik yang mendaftarkan pertama sekali merupakan pemilik sebenarnya dari merek tersebut. Seperti yang kakak ini jelaskan tadi, bahwa ayam geprek milik Beni Sujono ini merupakan pemilik pertama karena mendaftarkan pada tanggal 17 April 2017. Sementara
milik Ruben Onsu mendaftarkan pada 7 Juni 2018. Jadi sudah jelas lah siapa yang pertama kali. Kemudian masalah kepopuleran itu tidak ada sangkut pautnya dengan hak mereknya. Jadi siapa yang pertama sekali lah yang berhak untuk menggunakan merek tersebut. Kepopuleran dan berapa banyaknya cabang itu nggak masuk ke dalam hak merek sengketa. Kemudian untuk kesamaannya, tadi kakak ini bilang sudah banyak kali ya kesamaan dari logonya. Jadi kalau misalnya logonya memiliki kesamaan dan persamaan nama, sudah jelas nama yang menjadi peniru akan dicoret. Nah, berarti selain dicoret apa ada hukum lagi? Dalam hukum Indonesia terdapat Undang-Undang Merek pasal 90. Ini menjelaskan apabila si peniru ini mengikuti merek dari pemilik asli ini akan digugat dan didakwa paling lama penjara 5 tahun dan paling banyak denda 1 miliar. Wah, hukumnya bukan main-main ya kawan-kawan. Jadi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa seberapa pentingnya merek dagang dalam bisnis. Jadi bukan sepele dalam hak merek dagang. Karena sepenting itu di masa depan dampaknya apabila kita meniru merek dagang orang lain. Jadi buat teman-teman yang sudah punya merek dagang tapi belum mendaftarkan, atau teman-teman yang baru mau mendaftarkan merek dagangnya, secepatnya lakukanlah. Karena seperti yang dijelaskan tadi, hukumnya first to file. Siapa yang duluan mengirimkan berkasnya, mendaftarkan berkasnya, dialah yang secara hukum sah memiliki hak merek dagangnya. Jadi itulah sharing-sharing kita tadi nih, seberapa pentingnya merek dagang. Oke lah, jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya nih di sini untuk sharing-sharing di sini. Bagaimana pandangan hukum, bagaimana pandangan masing-masing terhadap topik kita hak merek dagang. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ada yang ingin diskusi atau menyampaikan hal-hal tentang hukum yang bisa kita sharing di komen, silahkan komentar di bawah, nanti kita respon. Lalu itulah yang bisa kita bahas untuk hari ini. Mungkin next episode kita bakal bahas yang seru-seru lagi. Jadi jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke teman-teman. Ciao. Dadah.